aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan membawakan 5 perkara yang menjadi obat hati. Mengapa hati harus diobati? Karena hati merupakan pusat dalam diri kita. Ketika hati baik, maka jasad pun akan baik, dan ketika hati buruk, maka jasad pun akan buruk. Di antaranya penyakit-penyakit hati yaitu ujub, riya, hasud, takabur, dan sebagainya. Lalu apa saja 5 perkara itu? Yaitu yang pertama, dengan membaca Al-Quran. Mengapa dengan membaca Al-Quran? Sebab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, wa nunazilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran merupakan kitabullah, sehingga ada sebagian kaul yang menyebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran sama seperti berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, bahkan setiap satu huruf Al-Quran yang kita baca mengandung 10 kebaikan. Maka untuk itu pula Al-Quran dapat menjadi obat segala penyakit. Al-Quran juga dapat menjadi penolong di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada ahli-ahlinya. Yang kedua, yang menjadi obat hati yaitu berkumpul bersama orang-orang yang soleh, bersama para ulama. Mengapa bersama para ulama? Sebab ulama merupakan warasatul anbiya, yaitu warisan para nabi. Ketika kita berkumpul dengan orang yang baik, maka kita akan terbawa menjadi baik. Dan ketika kita berkumpul dengan orang yang tidak baik, maka akan terbawa menjadi tidak baik. Bahkan kata Rasul, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan alim, memuliakan ulama, maka nyata telah memuliakanku. Dan barang siapa yang memuliakanku, maka nyata telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka ia akan masuk syurga. Yang ketiga, yang menjadi obat hati yaitu puasa sunat. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa juga akan diberi 2 kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, lishaimi farhatan yafrahu bihima, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahwa orang yang berpuasa akan diberi 2 kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, kebahagiaan ketika menjelang berbuka, dan yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Nah, itu diantaranya 2 kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. Yang keempat, yang menjadi obat hati yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan qiyamul lail. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat tahajud. Di antaranya, orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diraksa lisannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yang menjadi obat hati yaitu bertaubat. Sebab dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya melakukan kesalahan, berbuat dosa. Sebab kita manusia biasa, bukan jin, bukan setan, bukan malaikat, dan sebagainya. Sebab
manusia al-insan mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Untuk itu, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berbuat dosa, maka kita diperintah untuk bertaubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Taubat bukan hanya menjadi obat hati, tetapi taubat juga dapat menjadi obat untuk dosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, likulli syai'un dawaun wa dawa'u dzunuba taubatun, bahwa segala sesuatu pasti ada obatnya, dan obatnya dosa yaitu bertaubat. Nah, itu 5 perkara yang menjadi obat hati. Bisa kita simpulkan apa saja yang menjadi obat hati, yaitu yang pertama dengan membaca Al-Quran, yang kedua berkumpul bersama orang-orang yang soleh, yang ketiga puasa sunat, yang keempat sholat tahajud, dan yang kelima bertaubat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.